Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Febrina, nomor BP 1910 1152610267, kelas Sistem Informasi 6. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas akhir mata kuliah Bahasa Pemrograman C++ dengan dosen pengampu Bapak Dinul Ahyar Eskom Mkom, yaitu mengenai kasus dan program bahasa pemrograman C++ dengan menggunakan aplikasi Borland C++. Adapun kasus yang saya angkat pada tugas ini adalah pendaftaran Rumah Tahfiz An-Nisa. Pada tahun ajaran baru tahun ini, Rumah Tahfiz An-Nisa kembali membuka pendaftaran bagi hafizah yang ingin belajar Al-Quran. Pendaftaran dimulai pada tanggal 8 Juni 2021 dengan mengisi formulir sebagai berikut. Pendaftaran Rumah Tahfiz An-Nisa, santri ke, nama depan, nama belakang, nama lengkap, tempat atau tanggal lahir, alamat, kode asrama, dan jumlah surat yang dihafal. Kemudian, setiap hafizah akan menginap di asrama dengan biaya yang telah ditetapkan, namun akan diberikan diskon dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama di sini yaitu mengenai asrama. Jika hafizah memilih kode asrama ASR 001, maka nama asramanya adalah Khadijah dengan biaya Rp150.000 per bulan. Apabila kode asrama yang dipilih oleh hafizah adalah ASR 002, maka nama asramanya adalah Fatimah dengan biaya Rp125.000 per bulan. Dan jika hafizah memilih kode asrama ASR 003, maka nama asramanya adalah Aisyah dengan biaya Rp100.000 per bulan. Kemudian untuk ketentuan proses diskon, jika hafizah hafal lebih atau sama dengan 30 surat hingga kecil atau sama dengan 35 surat, akan diberikan diskon sebanyak 20%. Kemudian jika hafizah hafal lebih atau sama dengan 36 surat hingga kecil sama dengan 40 surat, akan diberikan diskon sebanyak 30%. Dan jika hafizah hafal lebih dari 40 surat, akan diberikan diskon sebanyak 40%. Dengan proses diskon yaitu jumlah diskon dikali dengan biaya asrama, dan total biaya asrama sama dengan biaya asrama dikurang dengan diskon. Nah, kemudian untuk output proses yang telah dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama akan menampilkan santri keberapa, kemudian nama lengkap, tempat tanggal lahir, alamat, nama asrama, biaya asrama, diskon, dan total biaya asrama. Nah, itu untuk kasus. Kemudian kita akan membuat program dengan menggunakan Borland C++. Nah, berdasarkan kasus sistem pendaftaran Rumah Tahfiz An-Nisa, saya akan membuat program dengan menggunakan beberapa fungsi dari bahasa C++, diantaranya yaitu struct, array, perulangan, fungsi string, pernyataan kondisi, dan operator logika. Nah, langsung saja kita buat program pada aplikasi Borland C++. Yang pertama yaitu include conio.h, kemudian include iostream.h, selanjutnya include stadio.h, dan yang terakhir yaitu include string.h. Nah, include ini merupakan library untuk karakter, huruf, angka, ataupun simbol yang berfungsi untuk mengimpor fungsi-fungsi yang sudah didefinisikan pada file header. Nah, mana yang dimaksud dengan file header? Yang dimaksud dengan file header di sini adalah conio.h, iostream.h, stadio.h, dan string.h. Conio.h merupakan file header yang digunakan untuk melakukan perintah penghapusan layer dan tampilan output perintah. Kemudian iostream.h merupakan file header yang digunakan untuk melakukan penginputan dan pencetakan perintah. Kemudian stadio.h merupakan file header yang berisi definisi makro, konstanta, dan deklarasi fungsi dari jenis yang digunakan untuk berbagai standar input-output operasi. Dan string.h merupakan
File header yang berfungsi untuk melakukan manipulasi, mengambil atau mengubah data karakter string. Nah, setiap program memiliki file header yang berbeda-beda tergantung kebutuhan dari program tersebut. Nah, selanjutnya yaitu main. Adapun main adalah fungsi yang akan memproses atau menampilkan statement script yang akan kita buat saat program dijalankan. Kemudian buka kurung kurawal. Nah, di sini kita akan mendefinisikan tipe data dari perulangan yang akan kita buat nanti. Karena tidak termasuk dalam struct, maka dibuat pada awal dari program. Nah, di sini kita menggunakan tipe data int atau integer, yaitu tipe data untuk angka, dan di sini saya membuat variabelnya i. Kemudian kita akan membuat struct, di mana struct ini merupakan struktur yang digunakan untuk mengelompokkan sejumlah data yang mempunyai tipe data yang berbeda. Kemudian buka kurung kurawal, definisikan tipe data dan variabel dari struct itu sendiri. Nah, di sini saya menggunakan tipe data char atau karakter dengan variabel nama D dengan jumlah karakter 20, kemudian nama bel jumlah karakter 20, seterusnya TMP 30, alamat 30, kode asrama 10, kemudian nama asrama 30. Nah, tipe data char ini adalah tipe data yang digunakan untuk huruf, karakter, ataupun simbol. Kemudian yang kedua tipe data float, yaitu tipe data untuk angka. Nah, di sini variabelnya adalah biaya daftar, kemudian surat, selanjutnya diskon, terus total biaya asrama, dan total bayar. Titik koma. Selanjutnya tutup kurung kurawal. Nah, di sini kita akan membuat nama dari struct yang kita buat, dan saya membuat nama struct ini dengan nama santri yang diikuti dengan array, yaitu 10 array. Nah, array ini adalah tipe terstruktur yang terdiri dari sejumlah komponen-komponen yang mempunyai tipe yang sama. Nah, untuk struct yang dipadukan dengan array, maka array tidak berada pada sebelah variabel dari yang digunakan dalam program, namun berada pada sebelah nama dari struct. Nah, selanjutnya kita akan membuat perulangan, yaitu perulangan for, yaitu for i sama dengan 1 sebagai inisialisasi bahwa perulangan i ini dimulai dari angka 1. Kemudian yang kedua, i kecil sama dengan 5. Nah, kecil sama dengan 5 ini merupakan syarat perulangan bahwa perulangan tersebut akan dilakukan sebanyak 1 kecil sama dengan 5. Kemudian pengubah nilai pencacah yaitu i plus plus, bahwa perulangan ini akan akan mengalami kenaikan ditambah 1. Nah, kemudian setelah perulangan kita buka kurung kurawal, cout kita tampilkan. Cout ini merupakan fungsi untuk menampilkan kalimat yang akan kita tampilkan. Nah, di sini saya akan menampilkan kalimat, terlebih dahulu membuat garis baru dengan menggunakan fungsi garis miring kemudian n. Kalimat yang akan kita buat adalah pendaftaran rumah tahfiz Anissa, titik koma, kemudian cout. Kita buat baris untuk mempercantik tampilan program. Kemudian kita tampilkan santri. Oke. Nah, pada program yang akan nanti dijalankan akan ditampilkan data yang dimasukkan merupakan santri yang keberapa. Maka di sini kita akan menampilkan hasil dari perulangan i ENDL. Nah, ENDL ini berfungsi untuk memindahkan pointer
dari satu baris ke baris yang berikutnya. Setelah itu kita akan membuat satu baris pembatas antara bagian pendaftaran ini dengan data-data dari santri. Data-data dari santri yang pertama yaitu nama depan, kemudian gets. Nah, gets ini merupakan fungsi yang digunakan untuk memasukkan suatu data yang mengandung spasi atau tab dan masing-masing dianggap sebagai suatu kesatuan data. Nah, karena di sini kita membuat nama biasanya terdiri dari spasi. Makanya kita menggunakan fungsi dari gets. Gets, kemudian buka kurung, santri dalam kurung i, variabel nama D. Nah, untuk diketahui pada fungsi struct kita harus membuat nama struct pada setiap sebelum variabel nama struct dan dalam kurung i, di mana dalam kurung i ini untuk menahan hasil perulangan agar data yang diinputkan sesuai dengan perulangan. Nah, kemudian titik koma, selanjutnya setelah nama depan yaitu nama belakang, sama seperti sebelumnya menggunakan get. Jangan lupa untuk nama struct dan untuk penahan perulangan nama bel. Nah, untuk membuat nama lengkap di sini saya akan menggunakan fungsi string yaitu strcat, di mana strcat ini merupakan fungsi string yang digunakan untuk menambahkan string sumber ke bagian akhir dari string tujuan. Nah, yang menjadi string tujuan di sini adalah nama depan dan menjadi string sumber adalah nama belakang. Yang artinya kita akan menggabungkan antara nama depan dan nama belakang. Kemudian strcat. Jangan lupa untuk nama struct nama D sebagai tujuan, koma, kemudian nama bel sebagai sumber. Kemudian titik koma, kita akan tampilkan hasil dari nama lengkap dari strcat. Nah, hasilnya adalah santri nama D titik koma, ENDL, kemudian titik koma. Selanjutnya yaitu CO, kita akan menampilkan tempat tanggal lahir. Di sini kita kembali menggunakan fungsi gets, santri CMP, titik koma, selanjutnya setelah tempat tanggal lahir yaitu alamat. Gets, santri, alamat. Setelah alamat, kemudian kita akan menampilkan dan menginputkan kode asrama dengan menggunakan fungsi sin, di mana fungsi sin ini merupakan fungsi C++ yang digunakan untuk memasukkan suatu data. Hanya saja membedakannya dengan gets adalah gets mengandung spasi sedangkan sin tidak. Nah, untuk kode asrama ini tidak mengandung spasi karena pada prosesnya sudah dibuat tidak mengandung spasi. Maka di sini bisa langsung menggunakan sin, kemudian santri, kode asrama, titik koma. Nah, setelah kode asrama, kita akan masuk kepada bagian dari proses pernyataan kondisi dengan menggunakan kode asrama.
Langsung saja kita buat di sini. Prosesnya adalah if strcmp santri kode asrama ASR 001 sama dengan 0 sama dengan 0, kemudian buka kurung kurawal strcpy santri nama asrama Khadijah, kemudian biaya asrama sama dengan 150.000. Selanjutnya tutup kurung. Nah, adapun strcmp di sini merupakan salah satu fungsi dari string, yaitu yang digunakan untuk membandingkan string dengan string yang lainnya, di mana ketika fungsi strcmp akan menghasilkan nilai 0 apabila kedua string yang dibandingkan sama, tapi kalau berbeda akan menghasilkan angka yang berbeda. Nah, di sini sudah dibuat sama dengan 0. strcmp di sini sama dengan 0, maka hasil yang harus dikeluarkan dari strcmp ini adalah 0, yaitu agar kode asrama yang diinputkan sama dengan kode asrama yang ada di dalam proses. Nah, kemudian strcpy ini merupakan fungsi yang digunakan untuk menyalin string asal ke variabel string tujuan, dengan syarat string tujuan harus mempunyai tipe data yang sama dengan string asal. Maksudnya yaitu di sini di dalam proses nantinya akan disalin kepada output dan hasilnya itu sama, tidak berbeda. Nah, kemudian selanjutnya else if, kita salin saja yang di atas. Else if strcmp kode asrama ASR 002, buka kurung, kita salin lagi untuk mempercepat. Nama asrama untuk ASR 002 yaitu Fatimah, dan biaya asrama 125.000. Kemudian tutup kurung. Selanjutnya else if untuk kode asrama ASR 003, buka kurung kurawal, kemudian kita salin lagi. Dengan nama asrama untuk ASR 003 adalah Aisyah, dengan biaya asrama yaitu 100.000, dan tutup kurung kurawal. Nah, fungsi if else ini mempunyai pengertian jika kondisi bernilai benar maka perintah 1 akan dikerjakan, dan jika tidak memenuhi syarat maka akan mengerjakan perintah kedua dan perintah yang selanjutnya. Nah, setelah ini kita akan menampilkan dan juga menginputkan jumlah surat yang dihafal untuk proses yang lain. Cout, kemudian garis baru, jumlah surat yang dihafal. Jumlah surat yang dihafal di sini masih menggunakan fungsi dari sin santri surat. Nah, dari jumlah surat yang dihafal, maka selanjutnya kita akan membuat proses diskon dengan menggunakan operator logika. Nah, langsung saja. If santri surat besar sama dengan 30 dan santri
surat kecil sama dengan 35, buka kurung kurawal, maka diskon sama dengan 0,2 dikali biaya asrama, tutup kurung, kemudian if else, kita salin, if else santri surat besar sama dengan 36 dan kecil sama dengan 40, buka kurung, maka kita salin lagi, maka diskon 0,3 atau 30% dari biaya asrama, tutup kurung, dan yang terakhir yaitu else if santri surat besar dari 40, buka kurung, maka diskon sama dengan 40% atau 0,4 dari biaya asrama. Kemudian tutup kurung, yang terakhir yaitu else santri diskon sama dengan 0. Nah, yang dimaksud dengan operator logika di sini adalah dan. Di sini kita menggunakan dan. Jika santri yang menghafal surat besar dari 30 dan kecil dari 35, maka diskon sekian. Nah, adapun operator logika ini digunakan untuk menghubungkan dua buah operasi relasi menjadi sebuah ungkapan kondisi. Nah, selanjutnya yaitu proses menghitung total biaya seluruhnya ketika santri tersebut mendapatkan diskon. Nah, untuk menghitung dari proses tersebut adalah sebagai berikut, yaitu santri total biaya asrama, menghitung biaya asrama sama dengan biaya asrama dikurang diskon. Kemudian garis baru. Di sini kita akan membuat baris pemisah antara bagian input dan output. Kemudian tutup kurung kurawal untuk perulangan pertama bagian input. Sekarang kita buat perulangan kedua untuk bagian output, menampilkan hasil yang sudah kita inputkan. Perulangannya sama, yaitu I sama dengan 1, I kecil sama dengan 5, I plus plus. Kemudian buka kurung kurawal, kita tampilkan baris untuk bagian output. Kemudian Cout santri keberapa, ini sama, yaitu menampilkan hasil perulangan. Kemudian Cout menampilkan nama lengkap dan data-data yang lainnya. Di sini kita menggunakan garis miring T. Nah, garis miring T ini adalah fungsi yang berfungsi untuk membuat tab atau default 8 karakter.
Di sini kita akan menampilkan output dari nama lengkap, santri, nama D sama seperti yang di atas tadi, kemudian cout setelah nama lengkap yaitu tempat tanggal lahir, TMP, ENDL, seterusnya alamat, ENDL, kemudian nama asrama. Ini menghasilkan hasil proses yang kita buat tadi, santri T, nama asrama, ENDL, kemudian cout T, biaya asrama, di sini kita membuat RP, santri, biaya asrama, ENDL, kemudian cout diskon, kemudian di sini santri, diskon, ENDL, dan yang terakhir yaitu total biaya, total bayar, total biaya asrama, RP, T bayar. Asrama. Titik koma, kemudian yang terakhir di sini kita akan menampilkan baris penutup untuk bagian output. ENDL, kemudian tutup kurung untuk perulangan output, kemudian get. Nah, adapun fungsi get di sini adalah dipakai untuk membaca sebuah karakter dengan sifat karakter yang dimasukkan tidak diakhiri dengan menekan tombol enter atau sebagai penutup layar. Kemudian ditutup dengan yang terakhir yaitu kurung kurawal. Nah, langsung saja selanjutnya kita jalankan program yang sudah kita buat. Nah, program sudah berjalan. Sekarang kita masukkan data untuk pendaftaran rumah tahfiz Anisa. Pertama di sini kita mengisi nama depan yaitu Rizky, kemudian nama belakang Febrina. Nah, nama lengkap di sini langsung terisi secara otomatis karena tadi kita menggunakan fungsi string strcat yang menggabungkan antara string tujuan dan string sumber, yaitu nama depan dan nama belakang. Kemudian tempat tanggal lahir yaitu Kerinci 7 Februari 2001, alamat di Senimpi. Kemudian kode asrama ASR 001, jumlah surat yang dihafal kita misalkan 36. Kemudian yang kedua yaitu Ana Altafunisa
Kemudian tempat tanggal lahir di Jambi 26 Maret 2001, alamat di Mendalo. Kode asrama ASR 002. Jumlah surat yang dihafal kita misalkan 38 surat. Kemudian, perlu kita perhatikan di sini ketika kita mengklik enter, maka santri akan berubah dari santri pertama, kedua, dan santri ketiga. Ini menunjukkan berjalannya fungsi dari perulangan. Kemudian yang ketiga yaitu Julia, Eva, kemudian Putri, tempat tanggal lahir di Senimpi 10 Juli 2001, alamat juga di Senimpi dengan kode asrama ASR 003. Jumlah surat yang dihafal yaitu kita misalkan 32. Kemudian yang keempat Gina, Uul, Zalika, tempat tanggal lahir di Sarolangun 28 Februari 2001, alamat di Sarolangun. Kemudian kode asrama ASR 002. Jumlah surat yang dihafal kita misalkan 34. Kemudian yang terakhir yaitu Zaskia Talita. Nah, tempat tanggal lahir di Padang 10 Oktober 2001, alamat di Payakumbuh. Kode asrama ASR 003. Jumlah surat yang dihafal kita misalkan 42. Nah, di sini sudah ditampilkan output dari hasil input yang telah kita masukkan di atas. Nah, bagian atas ini merupakan bagian input. Bagian input tempat kita memasukkan data-data dari Hafizah. Kemudian yang dibatasi oleh baris ini merupakan output dari proses yang sudah kita lakukan tadi, yaitu proses nama asrama dan juga proses diskon. Nah, bisa kita lihat di sini di mana santri pertama tadi memilih kode asrama ASR 001, bahwa kode asrama ASR 001 nama asramanya adalah Khadijah. Nah, kita lihat apakah sudah sesuai. Santri pertama, sudah sesuai, nama asramanya adalah Khadijah. Kemudian surat yang dihafal adalah 36 surat. Nah, apabila hafal lebih dari 36 surat akan diberikan diskon sebanyak 30%. Nah, kita lihat lagi, biaya asramanya adalah 150.000. Kemudian diskon yang diberikan 30%, maka 30% dari 150.000 adalah 45.000. Jika dikurangkan, maka 150 dikurang 45.000 adalah 105.000. Kemudian yang kedua tadi menghafal 38 surat dan memilih kode asrama ASR 002 yaitu Fatimah. Nama asrama Fatimah, kemudian biayanya 125.000 untuk per bulannya. Kemudian total biaya asramanya yaitu diskon sebanyak, jika 38 berarti juga diberikan 30%, berarti 30% dari 125.000 yaitu 37.500, dan jika dikurangkan menjadi 87.500 sampai seterusnya. Yang ketiga tadi memilih kode asrama ASR 003, yaitu nama asramanya Aisyah dengan biaya 100.000. Hafalan suratnya ada 32. Nah, 32 ini diberikan diskon 20%, dan 20% dari 100.000 adalah 20.000, maka total biaya asramanya adalah 80.000. Kemudian yang keempat yaitu memilih ASR 002, berarti nama asramanya adalah Fatimah dengan biaya 125.000. Nah, santri keempat tadi menghafal 34, berarti 20%. Kemudian 20% dari 125.000 adalah 25.000,
maka total biayanya adalah 100.000. Begitu juga dengan santri kelima, tadi memilih ASR 003, maka nama asramanya adalah Aisyah dengan biaya 100.000 dan surat yang dihafal adalah 42 surat, maka akan diberikan diskon sebanyak 40% karena lebih dari 40 surat. Maka 40% dari 100.000 adalah 60.000. Nah, demikianlah presentasi tugas saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.